Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini, yaitu hari Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Masehi. Alhamdulillah masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat Islam panjang umur serta keluasan waktu, sehingga Allah mudahkan langkah kita ke dalam masjid ini dalam rangka yaitu pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada manusia terbaik di muka bumi ini, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insyaallah selalu sama-sama memperbanyak sholawat dan kita semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum khotib naik mimbar, izinkan kami dari DKM untuk menyampaikan beberapa maklumat sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan kas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter periode tanggal 19 sampai 25 Juni 2026 sebagai berikut. Yang pertama adalah pemasukan kas masjid sampai tanggal 18 Juni 2026 sebesar Rp14.244.000. Infak Jumat di tanggal 19 Juni sebesar Rp4.630.000. Jadi total pemasukan adalah Rp18.874.000. Adapun untuk pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama adalah operasional Jumat di tanggal 19 Juni 2026 sebesar Rp1.725.000. Operasional masjid bulanan sebesar Rp1.000.000. Takjil Senin, Rabu, dan Kamis sebesar Rp1.600.000. Dan untuk operasional kajian Kamis sebesar Rp1.500.000. Sehingga total pada saldo akhir sampai hari ini adalah Rp13.049.000. Jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah balas dengan beribu lipat kebaikan. Selanjutnya adalah kajian Kamis sore. Tema pekan pertama adalah fikih ibadah perspektif 4 imam madhab. Dengan pengisi materi adalah Ustadz Dr. Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Untuk Kamis pekan kedua adalah Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Profesor Andi Adriansa. Untuk Kamis pekan ketiga adalah Kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ali Junifar LCMA. Dan untuk Kamis pekan keempat adalah kajian tafsir surat-surat pilihan bersama Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Dan bagi jamaah yang mempunyai keluasan waktu diharapkan bisa menghadiri kajian-kajian tersebut sehingga menambah wawasan keilmuan kita. Yang ketiga adalah untuk khatib dan imam adalah Habib Ahmad Mustafa bin Asgab dengan tema motivasi beramal soleh. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan untuk muadzin adalah Bapak Supardianto dengan waktu sholat jam 11.59. Selanjutnya kami mengajak seluruh jamaah HM yang belum terdaftar sebagai muzaki untuk bergabung menjadi muzaki di AHM. Adapun manfaat yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapat pahala amal jariah dari Allah SWT. Yang kedua adalah mendapatkan layanan ambulan gratis. Yang ketiga mendapatkan santunan kematian, mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan,
mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan, dan mendapatkan kalender tahunan. Bagi jamaah yang berminat untuk menjadi muzaki bisa menghubungi DKM. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar, mohon untuk segera mengambil air wudhu dan segera memasuki ruangan masjid karena sebentar lagi pelaksanaan sholat Jumat akan dimulai. Dan bagi jamaah yang ada di dalam masjid, mohon untuk bisa menempati saf-saf bagian depan yang kosong. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon sementara diselan atau dinonaktifkan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu pelaksanaan sholat kita. Dan ketika khotib sudah naik mimbar, dimohon kepada seluruh jamaah tidak melakukan kegiatan apapun kecuali mendengarkan khotib tersebut. Demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nurullah hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salatu al-barakah. سيدنا محمد وصلى الله الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المحرم العبادة والتيار منك لا تخلق من مهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan takwa. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini setiap saat dihadapkan pada dua pilihan, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, yang artinya setiap manusia itu di dalam aktivitasnya, di dalam kehidupannya sehari-hari, sadar atau tidak, dia ini yang pertama sedang menyelamatkan, sedang membebaskan dirinya dari api neraka. Sadar atau tidak, tahu atau tidak, pada kehidupannya sehari-hari, pada perbuatannya sehari-hari, yang pertama manusia tersebut sedang menyelamatkan dirinya atau sedang membebaskan dirinya dari api neraka. Dan yang kedua, manusia sadar atau tidak, pada kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari, dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Oleh karena itu, jika seorang manusia dia berada pada jalur syariat, maka dia sedang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan jika seorang manusia tersebut dia tidak berada pada jalur syariat, apalagi sedang melanggar aturan Allah, baik dia ini tahu atau tidak, dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Oleh karena itu, bekali diri kita dengan ilmu, supaya kita tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita sudah faham ini, jika kita sudah tahu ini, bagaimana kita sebagai manusia dalam aktivitas kita sehari-hari, ada yang sedang menuju ke neraka, ada yang sedang menuju ke surga, maka perhatikan baik-baik nasihat Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kita dengan nasihatnya, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 perkara. Yang pertama, khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahqiru min ta'atihi syai'a fal'alla ridahu fiha. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan ketaatan sekecil apapun juga, karena bisa jadi ketaatan yang kecil, yang remeh itu terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi bekal kita selamat dari api neraka. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadata yukhrijuha minal masjid. Dalam hadis yang disebutkan dalam
Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abi Dawud, beliau bersabda, uridat alayya ujuru ummati, pahala-pahala umatku akan disodorkan, disetorkan kepadaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah terserah kalian. Sindiran dari Allah, mau taat, mau maksiat. Ingat, Allah melihat kamu, Nabi melihat amalan kamu, dan orang-orang mukmin yang di alam barzakh, terutama orang tua kamu, juga melihat kelakuan kamu. Rasulullah SAW disodorkan kepada beliau amalan-amalan kita, pahala-pahala kita. Hattal qadhata yukhrijuha minal masjid. Sampai sebutir debu, kotoran yang sedikit dikeluarkan dari masjid, pahalanya akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, akan disetorkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang ridha, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridha. Oleh karena itu, janganlah meremehkan amal baik sekecil apapun juga. Inilah dorongan kita, motivasi kita untuk beramal baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Sekecil apapun juga, yakini tersimpan di dalamnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa khaba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'a fala'alla sukhtahu fiha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, janganlah kalian meremehkan kemaksiatan sekecil apapun juga, karena boleh jadi di dalamnya terletak murka Allah yang menjadi sebab kita terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, sahabat Nabi Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha, yang artinya seorang wanita dijebloskan ke dalam api neraka, bukan karena dia ini berzina, bukan karena dia ini berdosa besar, ataupun dosa-dosa yang kadang sering kita lakukan sehari-hari dari dosa kecil. Bukan, dikarenakan fi hirratin, karena seekor kucing. Kenapa? Rabatatha, dia ikat, dia kandangin, sehingga dia ini tidak bisa, falam tut'imha, tidak bisa makan, walam tasqiha, tidak dikasih minum, falam tursilha fatakul min khasyasil ard. Kata Rasulullah, perempuan itu tidak melepas kucing tersebut untuk bisa makan di luar. Dia kandangin, dia ikat sampai dia mati. Sebab menelantarkan kucing, sebab menyakiti seekor kucing. Jelas dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah, wanita tersebut masuk ke neraka. Bagaimana lisan kita menyakiti seorang muslim, muslimah? Bagaimana kalau kita merampas hak orang lain, seorang muslim atau muslimah? Bagaimana kita menyakiti fisik seorang muslim, muslimah? Yang mana seorang muslim sangat agung, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hati dari segala macam kemaksiatan.
sekecil apapun juga bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa khaba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min khalqihi ahada fal'allahu waliyyun lillah. Janganlah kalian meremehkan satu manusia pun, karena Allah menyembunyikan kekasihnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Siapapun, jangan meremehkan mereka. Jangan meremehkan manusia siapapun, mau itu ahli maksiat, karena kita tidak tahu kelak dia akan bertaubat. Begitu juga dia non-muslim, seorang kafir, jangan meremehkan. Karena kita tidak tahu, Allah bisa memberikan hidayah pada detik-detik terakhir dari kehidupannya, sehingga yang kita remehkan, yang kita benci, ternyata dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam hati kita terlintas, apalagi ada satu ucapan iblis yang kita tiru, yaitu ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ucapan ini yang menjadikan ribuan tahun ibadahnya iblis hancur, sia-sia, menjadi terlaknat gara-gara ucapan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Sekali lagi, melihat orang yang bermaksiat, melihat manusia siapapun, jangan sampai diri kita mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Inilah nasihat Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita taufik, berikan kita hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekecil apapun juga kita agungkan perintah Allah, kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat sekecil apapun juga, karena kita takut murka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati kita Allah berikan rahmat, sehingga kita sayang cinta kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia siapapun, dan kita berharap semua saudara-saudara kita untuk masuk surga sebagaimana harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun biqabar. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكة كرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا
واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر